Ada satu nama yang begitu ditakuti pasukan Soviet hingga mereka memberinya julukan Kematian Putih. Ia tak bersuara, tak terlihat. Ia tak datang dalam malam. Ia justru menyatu dengan salju. Dan sebelum kamu tahu dari mana pelurunya datang, kamu sudah mati. Dalam sejarah peperangan modern, hanya ada sedikit orang yang menjadi legenda bukan karena teknologi, bukan karena pangkat, tapi karena kesempurnaan dalam kesunyian. Namanya Simo Häyhä, petani pendiam dari hutan Finlandia yang berubah menjadi simbol paling mematikan dalam sejarah sniper dunia. Simo Häyhä lahir pada 17 Desember 1905 di sebuah desa kecil bernama Kiiskinen, wilayah Rautjärvi, Finlandia. Ia tumbuh dalam keluarga petani, hidup sederhana, dekat dengan alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia bukan anak istimewa di mata dunia. Tak dikenal, bahkan terlalu pendiam bagi sebagian orang. Tapi di balik keheningan itu, Simo mengembangkan keterampilan penting, berburu. Di masa kecilnya, ia sering berburu rusa, kelinci dan rubah bersama saudaranya. Ia belajar membaca arah angin dari suara pohon. Ia belajar menahan nafas saat menargetkan binatang. Ia belajar kesabaran. Dan ia tahu, satu tembakan harus cukup. Jika tidak, buruan akan kabur dan keluarga tak makan malam. Ia mendaftar wajib militer pada usia 20-an. Tidak menonjol, tidak istimewa, tapi ia sangat disiplin dan dikenal memiliki kemampuan menembak luar biasa di pelatihan militer. Ia memenangkan banyak kompetisi menembak lokal dan bergabung dalam paramiliter Suojeluskunta, pasukan pertahanan sipil Finlandia. Tapi siapa sangka bahwa keterampilan kecil dari hutan itu suatu hari akan menjadikannya mimpi buruk terbesar pasukan merah Uni Soviet. Tahun 1939, dunia mulai terbakar. Perang Dunia II menyebar ke Eropa, dan Uni Soviet memutuskan menyerang Finlandia dalam upaya memperluas wilayahnya. Inilah yang disebut sebagai Winter War, salah satu perang paling brutal dalam suhu ekstrim hingga minus 40 derajat Celcius. Uni Soviet datang dengan kekuatan besar, lebih dari 400.000 tentara, tank, pesawat, dan artileri berat. Sementara Finlandia hanya punya sekitar 300.000 orang, sebagian besar hanya petani dan rakyat biasa. Tapi inilah yang menjadi titik awal kebangkitan seorang legenda. Simo Häyhä dipanggil bertugas. Dia tidak membawa teknologi canggih, tidak punya skop teleskopik, hanya sebuah senapan bolt action Mosin Nagant M28 yang dia kenal sejak dulu. Tanpa utik, tanpa laser, tanpa bantuan apapun. Dalam medan putih yang luas, Simo menyatu dengan salju. Ia memakai baju kamuflase putih polos menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Ia tidak meninggalkan jejak. Ia bahkan menyimpan salju di mulutnya agar uap nafasnya tak terlihat musuh. Ia bisa berdiam hingga belasan jam dalam satu posisi, menunggu satu peluang emas dan mengubahnya menjadi kematian. Dan selama kurang lebih 100 hari, Simo mencatat lebih dari 500 korban tewas. Semua ditembak satu persatu, tanpa bantuan, tanpa tim, tanpa kesaksian, tanpa sisa suara. Simo tidak dikenal sebagai orang yang banyak bicara. Dalam berbagai catatan dan wawancara, ia menjawab pendek dan dingin. Saya hanya melakukan tugas. Tapi justru karena itulah, dunia militer dan psikologis menaruh perhatian besar padanya. Bagaimana bisa seorang manusia biasa melakukan pembunuhan sebanyak itu dalam waktu secepat itu tanpa menunjukkan trauma atau kegilaan? Jawabannya, disiplin, latihan, dan mentalitas perang total.
Ia percaya bahwa tanah airnya layak dipertahankan, dan untuk itu ia siap menjadi mesin pembunuh dalam kesenyapan. Pasukan Soviet begitu panik hingga mereka mengirim artileri hanya untuk membunuh satu orang, Simo. Mereka gagal. Ia tetap hidup. Ia berpindah-pindah posisi seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Bahkan dalam satu laporan dikatakan bahwa Simo pernah menembak dua musuh dengan satu peluru karena posisi mereka saling berdempetan. Ia menjadi simbol teror. Di medan bersalju, para tentara Soviet mulai menyebut satu nama dengan rasa takut yang nyata. Belaya Smert, The White Death. Tapi bahkan makhluk sekuat apapun tetap bisa dilukai. Pada 6 Maret 1940, Simo akhirnya tertembak oleh peluru Soviet. Peluru itu menghantam wajah kirinya, menghancurkan rahang dan sebagian tengkoraknya. Simo koma selama lebih dari seminggu. Saat ia sadar kembali, Finlandia sudah menandatangani gencatan senjata. Perang musim dingin berakhir, dan Simo selamat. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit. Wajahnya cacat, pipinya rusak parah, tapi nyawanya tetap utuh. Tidak pernah sekalipun ia menyesali pilihannya. Ia tetap tenang, tidak trauma, tidak membanggakan apapun. Ia hanya berkata, "Saya melakukan apa yang harus saya lakukan." Setelah pulih, Simo hidup dalam kesunyian. Ia menolak ketenaran, tidak pernah menulis memoar, tidak pernah menjual kisahnya. Ia kembali ke aktivitas lamanya, berburu, beternak, dan hidup sederhana. Pemerintah Finlandia memberinya penghargaan, tapi tidak ada parade, tidak ada sensasi. Simo tetap tenang dan rendah hati. Ia lebih suka menyendiri di hutan, menatap alam, dan diam. Di tahun 1998, ia akhirnya berbicara pada media. Dalam dokumenter Suomen Sankari atau Pahlawan Finlandia, ia hanya menjawab singkat tentang 500 korban yang ia bunuh. "Saya tidak bangga, saya tidak menyesal, itu perang. Saya hanya melindungi tanah saya." Simo Haha wafat pada 1 April 2002 dalam usia 96 tahun. Ia tidak membawa apapun ke liang kubur, tapi ia meninggalkan jejak panjang dalam sejarah militer dunia sebagai penembak jitu paling mematikan yang pernah hidup. Di era modern, kita terlalu sering menganggap perang sebagai angka, statistik, dan teknologi. Tapi ada satu sosok tanpa alat canggih, tanpa pasukan, tanpa gelar, yang membuktikan bahwa ketajaman insting, kesabaran, dan keberanian sunyi masih bisa mengubah sejarah. Simo Haha bukan tokoh fiksi. Ia nyata. Ia pernah ada. Ia pernah berdiri dalam salju sendiri, melawan ratusan pasukan musuh, dan menang. Kita bisa menyebutnya monster, bisa juga pahlawan. Tapi yang pasti, ia adalah simbol bahwa dalam senyap, dalam sunyi, bahkan manusia biasa bisa menjadi legenda abadi. Aku tidak suka membunuh, tapi aku membela tanahku. Itu saja. Dan dunia tak akan pernah melihat salju dengan cara yang sama setelah mengenal Simo Haha.